Nama saya Nurul Istiwama, NIK 1805121403. Perkenalkan, nama saya Fariza Karina, NIM 18051214016, Prodi S1 Sistem Informasi 2018A. Perkenalkan, saya Gebriana HL Luman Gaul dengan NIM 18051211419 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya Fariza Karina. Di sini saya akan mempresentasikan source code yang telah kami buat untuk membangun aplikasi web lelang online. Di sini kami menggunakan PHP dengan aplikasi Visual Studio Code. Langkah pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu. Yaitu kita klik folder.env. Ini untuk menyesuaikan database yang diperlukan, seperti host, username, password, dan juga nama database. Jika dirasa sudah sesuai, maka bisa kita buat database, yaitu dengan cara di terminal, new terminal, yaitu dengan menambahkan perintah seperti ini: php artisan make -2 model nama database yang kita buat, yaitu db_lelang min m. Kita masukkan perintah ke dalam terminal. Di sini tujuannya agar kita bisa membuat database ke dalam MySQL. Karena jika kita menggunakan Laravel, kita tidak bisa membuat database secara langsung ke dalam MySQL. Kita harus memasukkan database tersebut ke dalam bentuk source code terlebih dahulu. Lalu untuk mengimportnya, kita harus menggunakan terminal lalu memasukkan perintah migrate. Maka database yang telah kita buat akan masuk ke dalam MySQL. Setelah kita memasukkan perintah ini, memasukkan perintah php artisan ini, maka secara otomatis akan terbentuk folder baru di dalam folder database, yaitu folder migration. Di sini adalah folder-folder untuk menambahkan database yang kita perlukan. Yang saya blok ini adalah database yang digunakan untuk menyimpan data dari user, yaitu ada ID-nya, nama, email, dan juga password. Kemudian ini untuk mereset password. Lalu ini database untuk failed job, jika ada yang gagal jobnya. Lalu ini untuk menambahkan kebutuhan user, misalkan nama lengkapnya, kemudian nomor teleponnya, lalu fotonya, dan bisa menambahkan bahwa dia itu admin atau hanya pengguna biasa, dan juga dia bisa di-banned dari pengguna. Database untuk menambahkan deskripsi barang yang akan kita jual, usernya, dan identifikasinya. Lalu ini database untuk menambahkan lelang, itu dari usernya, kemudian harga awalnya, harga sekarang, kapan waktu berakhirnya, dan statusnya apakah lelang tersebut masih berlangsung atau sudah berakhir. Kemudian ini database untuk menambahkan genre, karena di dalam web lelang yang kami buat ini, kami menggunakan tema buah-buahan. Jadi untuk genrenya kami asumsikan sebagai rasa dari buah-buahan tersebut, yaitu ada rasa manis, asam, pahit, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke folder view, yaitu ada di resource, kemudian folder view, well complete.
Nah, di dalam sini yaitu merupakan perintah untuk menuju ke halaman pertama. Nah, yang saya blok ini adalah perintah ini merupakan tombol yang membedakan dua kondisi. Jika kita sudah melakukan login, maka kita akan bisa menuju ke halaman home. Namun jika kita belum login, maka kita akan diarahkan ke laman login itu sendiri dan juga ke laman register. Nah, setelah itu kita menuju ke folder app. Nah, di sini kita akan membuat tombol-tombol yang ada di folder views itu bisa bekerja. Yaitu kita klik HTTP, kemudian kita menuju ke lelang controller. Nah, di dalam lelang controller ini terdapat beberapa perintah, yaitu yang pertama yang saya blok ini adalah untuk mengautentikasi apakah user yang sedang login itu admin atau hanya pengguna. Kemudian yang saya blok ini adalah lelang yang sedang terjadi saat ini. Kemudian yang saya blok ini adalah untuk membuat lelang baru. Lalu ini merupakan perintah untuk memberi ketentuan berapa harga awal dan kapan waktu berakhirnya. Lalu perintah ini merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat lelang baru. Ini adalah perintah untuk menampilkan detail setiap lelang. Kemudian ini adalah perintah untuk memberi penawaran pada harga. Kemudian ini adalah untuk memberi tawaran atau mengubah minimal yang harus ditawarkan. Kemudian ini adalah perintah untuk memberi keterangan waktu bahwa user ini memberi harga sekian pada pukul sekian. Dan ini adalah dan yang terakhir adalah ketika semua proses tawar-menawar selesai dan waktu telah selesai pada waktunya, maka proses transaksi akan tersimpan di database. Sekarang untuk yang user controller, seperti biasa, perintah yang saya blok ini adalah untuk mengautentikasi apakah dia user admin atau hanya pengguna. Ini adalah perintah untuk mengedit biodata yang hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian ini adalah perintah untuk menampilkan akun-akun yang termasuk ke dalam user web lelang online tersebut dan hanya admin yang bisa melihatnya. Ini adalah perintah untuk mengedit data user. Di sini admin juga bisa mengedit akun yang lain. Data user yang lain bisa diedit. Kemudian ini untuk mengupdate data akun yang sudah diedit. Ini adalah perintah. Kalau ini adalah perintah untuk menghapus akun lain dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Kemudian ini adalah perintah untuk mempromosikan akun yang lain, yaitu bisa menaikkan level dari pengguna menjadi admin. Kalau ini adalah perintah untuk menurunkan dari admin menjadi pengguna biasa. Untuk tampilan database-nya yaitu seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang
aplikasi pendukung. Ada Laravel, ada Composer, ada Laravel. Laravel adalah Universal Development Environment untuk PHP, Node.js, Python, Java, dan lain-lain. Laravel bisa sebagai pengganti SAM. Composer adalah tools dependency manager di PHP. Dependency atau ketergantungan sendiri diartikan ketika project PHP yang kamu kerjakan masih membutuhkan atau memerlukan library dari luar. Manfaat Composer adalah dengan menggunakan tools ini, kamu bisa lebih terstruktur saat coding di PHP. Package yang kamu butuhkan saat mengerjakan project PHP akan secara otomatis terinstall dan terupdate. Dengan manfaat di atas, kita tahu bahwa Composer sangat powerful dan terstruktur, maka tidak heran saat ini banyak developer yang menggunakan Composer untuk menggunakan framework Laravel. Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu Anda untuk memaksimalkan menggunakan PHP di dalam proses pengembangan website. Laravel diluncurkan pada tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial atau cukup pesat. Di tahun 2015, Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di situ. Manfaat Laravel untuk pengembangan website: 1. Menjadi lebih scalable atau mudah dikembangkan. Yang kedua, terdapat namespace untuk mengatur sumber daya website, untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Proses pengembangan menjadi lebih cepat sehingga menghemat waktu. Terima kasih. Baiklah, saya akan mendemokan tentang web lelang Mart. Pertama, saya akan login sebagai admin. Jadi, ini merupakan dashboard admin atau tampilan awal dari admin, yang memiliki 3 menu, yaitu menu kelola akun, kelola pengguna, dan juga transaksi. Menu kelola akun terdapat menu profile. Ini merupakan data dari admin. Jika kita ingin mengubah data admin, kita klik edit. Kita ubah yang ingin kita ubah, kemudian kita submit untuk menyimpan. Maka data sudah diubah. Jika kita ingin menghapus, klik hapus akun, lalu hapus. Kemudian untuk menu kelola pengguna. Ini merupakan data pengguna, baik sebagai admin maupun pengguna. Terdapat button promote dan detail. Promote berfungsi untuk menaikkan level pengguna menjadi level admin. Dan demote berfungsi untuk menurunkan level admin menjadi level pengguna biasa. Untuk detail, ini digunakan untuk mengubah data pengguna. Kemudian menu transaksi untuk submenu ikut lelang. Ini merupakan tampilan atau halaman barang yang ingin dilelang. Untuk admin dapat mengklik detail untuk melihat siapa saja yang sudah memberikan penawaran. Nah, seperti terlihat seperti ini. Jika admin ingin mengakhiri lelang dengan menyetujui penawaran yang sudah diberikan, maka kita klik akhiri lelang. Akhiri, maka status dari barang tersebut akan berubah menjadi terjual. Untuk detail digunakan untuk melihat status penawaran. Untuk hapus digunakan untuk menghapus barang lelang yang ingin dihapus. Kemudian kita ke submenu jual.
yang ketambahan tambah aset. Ini berfungsi untuk menambahkan barang yang ingin dilelang. Contoh, kita tambahkan anggur, masukkan nama toko. Dan deskripsi. Kemudian simpan. Setelah barang ditambahkan, maka akan terdapat 4 button: detail, jual, edit, dan hapus. Detail untuk melihat status penawaran atau detail lelang, dan jual untuk menambahkan harga awal ketetapan barang lelang tersebut. Misal kita masukkan 50.000. Kemudian masukkan tanggal berakhir barang yang ingin dilelang tersebut. Klik jual sekarang. Kemudian dia akan berubah menjadi sedang dilelang. Demikian penjelasan untuk tampilan admin. Baiklah, kita akan masuk sebagai pengguna. Untuk pengguna baru yang belum pernah melakukan pendaftaran, maka sebaiknya kita mengklik register dan mengisi data pendaftaran sebagai pengguna baru. Jika kita sudah pernah mendaftar, maka kita klik sudah punya akun dan masuk dengan akun yang sudah kita miliki. Kemudian klik login. Jadi, ini merupakan dashboard untuk user atau pengguna. Bedanya dengan dashboard admin adalah di dashboard pengguna hanya memiliki 2 menu, yaitu kelola akun dan juga transaksi. Bedanya dengan admin tidak memiliki menu kelola pengguna. Menu kelola akun memiliki submenu profile. Di submenu profile ini merupakan data dari pengguna tersebut. Jika kita ingin mengubah data dari pengguna tersebut, maka kita tinggal klik edit dan kita ubah data dari pengguna tersebut lalu submit. Jika ingin menghapus akun, klik hapus akun, maka akun akan terhapus. Kemudian kita ke transaksi, klik ikut lelang. Ini merupakan halaman dari barang-barang yang ingin dilelang. Kita sebagai pengguna jika tertarik untuk menawarkan harga, maka kita klik detail dan klik tawar, lalu tawarkan harga yang ingin kita tawarkan. Maka status penawaran kita akan di-up dalam detail lelang. Untuk kita pengguna yang ingin juga menjual barang sebagai barang lelang, maka kita ke tambah aset. Masukkan barang yang ingin kita lelang. Masukkan nama toko. Lalu simpan. Kemudian kita klik jual untuk menetapkan harga dari barang yang ingin kita lelang. Lalu tentukan tanggal berakhir dari barang yang ingin kita lelang tersebut, lalu klik jual sekarang. Maka barang yang ingin kita lelang sudah masuk ke dalam proses, yaitu status sedang dilelang. Demikian penjelasan untuk tampilan kepada pengguna. Sekian dan terima kasih.